Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang negara ASEAN. Negara ASEAN terdiri dari beberapa negara, antara lain ada Filipina, ada Laos, ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Malaysia, Kamboja, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Myanmar. ASEAN atau Association of Southeast Asia Nation merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di antara negara-negara ASEAN. Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya hanya Laos yang tidak memiliki laut. ASEAN terletak di antara 2 samudera dan 2 benua. 2 samudera tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Yang B adalah fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Yang C adalah elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Yang D, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. 3 danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba, Danau Towuti, dan Danau Sentani. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang. Sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kerjasama dalam satu kawasan regional dengan negara lain dalam satu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor-impor barang-barang mentah serta barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lainnya. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia di Aceh sebagai bentuk proyek industri bersama. Agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971. Dalam pertemuan tersebut dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral atau biasa dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Salah satu contoh kerjasama pertahanan keamanan ini yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi, penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal antar negara anggota ASEAN dan kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir.
Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya yaitu melalui promosi pariwisata. Contohnya Bali yang dijadikan wisata keunggulan menyajikan keindahan panorama budaya seperti tari kecak dan pendet. Dan wisata kuliner, selain itu Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia. Sejak tahun 2019, UNESCO mengukuhkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara khususnya di Asia Tenggara. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara, contohnya selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi lain seperti OPEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Tugas untuk anak-anakku, yang pertama, negara yang terletak paling utara. Yang kedua, negara yang terletak paling selatan. Yang ketiga, negara yang terletak paling barat. Yang keempat, negara yang terletak paling timur. Yang kelima, gambarlah peta kawasan ASEAN. Kiranya hanya itu anak-anakku, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang negara ASEAN. Negara ASEAN terdiri dari beberapa negara, antara lain ada Filipina, ada Laos, ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Malaysia, Kamboja, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Myanmar. ASEAN atau Association of Southeast Asia Nation merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di antara negara-negara ASEAN. Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya hanya Laos yang tidak memiliki laut. ASEAN terletak di antara 2 samudera dan 2 benua. 2 samudera tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Yang B adalah fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Yang C adalah elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Yang D protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. 3 danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba, Danau Towuti, dan Danau Sentani. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang.
Sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia, kerjasama dalam satu kawasan regional dengan negara lain dalam satu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor-impor barang-barang mentah serta barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lainnya. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia di Aceh sebagai bentuk proyek industri bersama. Agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971. Dalam pertemuan tersebut dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral atau biasa dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Salah satu contoh kerjasama pertahanan keamanan ini yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi, penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal antar negara anggota ASEAN dan kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir. Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya yaitu melalui promosi pariwisata. Contohnya Bali yang dijadikan wisata keunggulan menyajikan keindahan panorama budaya seperti tari kecak dan pendet. Dan wisata kuliner. Selain itu, Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia. Sejak tahun 2019, UNESCO mengukuhkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara khususnya di Asia Tenggara. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contohnya, selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi lain seperti OPEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Tugas untuk anak-anakku, yang pertama, negara yang terletak paling utara. Yang kedua, negara yang terletak paling selatan. Yang ketiga, negara yang terletak paling barat. Yang keempat, negara yang terletak paling timur. Yang kelima, gambarlah peta kawasan ASEAN. Kiranya hanya itu anak-anakku, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.